Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halilur Rahman dengan NIM H0712111082 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas perusahaan Gojek. Jadi yang pertama itu, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Sesuai namanya, bisnis kanvas dibuat dalam sebuah framework sederhana yang pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder, seorang entrepreneur asal Swiss pada tahun 2005. Dengan kerangka sederhana, bisnis model kanvas akan memudahkan Anda melihat gambaran tentang sebuah ide bisnis dan rencana realisasinya. Jadi, jauh lebih ringkas dibanding sebuah bisnis plan. Itulah kenapa sebuah model bisnis kanvas perlu dibuat untuk mendiskusikan ide bisnis yang dimiliki dan mengembangkannya. Tidak hanya itu, kita juga dapat membuat lebih cepat dalam mengambil keputusan apakah ide bisnis kita menguntungkan untuk dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, adapun 9 elemen penting yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama itu customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue streams, yang keenam key activities, yang ketujuh key research, yang ke-8 key partnership, dan yang terakhir atau yang ke-9 cost structure. Dari 9 elemen di atas dibagi kembali dalam 3 kategori yang meliputi: yang pertama desirability, yakni definisi keinginan dari founder. 3 elemen yang menjadi bagian desirability adalah customer relationship, value proposition, serta customer segment. Yang kedua, feasibility atau elemen yang menyangkut dukungan yang bisa merealisasikan keinginan di poin pertama. Yang termasuk dalam kategori ini adalah key activities, channels, key partner, serta key resource. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu viability atau elemen tentang ketahanan bisnis yang terdiri dari cost structure serta revenue streams. Terus adapun manfaat bisnis model kanvas. Yang pertama itu mempersingkat waktu penulisan perencanaan. Jika kita menggunakan metode konvensional, maka pelaku usaha tentu harus menuliskan panjang lebar terkait perencanaan bisnis yang akan dibuat. Tetapi dengan memakai BMC atau bisnis model kanvas, maka perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai dengan blok yang telah ditetapkan tanpa perlu menulis panjang lebar. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan. BMC atau bisnis model kanvas dapat membantu pemahaman dan dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis sehingga dapat terlihat kekuatan dan kelemahan tergantung pada inputnya. Hal tersebut akan membangun model bisnis sedemikian rupa sehingga keseluruhannya terdiri dari dan lebih besar dari jumlah bagian yang ada. Yang ketiga itu lebih terstruktur. Perlu diketahui dengan menggunakan bisnis model kanvas, maka pelaku bisnis tidak dapat membuat perencanaan bisnis yang sangat panjang dan menghabiskan banyak waktu. BMC atau bisnis model kanvas dapat dijadikan brainstorming saat meeting dengan seluruh karyawan. Bagian pentingnya, bisnis model kanvas dapat mempercepat proses meeting dan membuat diskusi menjadi lebih terstruktur agar tidak melenceng ke pembahasan yang lain. Selanjutnya, adapun penerapan atau contoh bisnis model kanvas dari perusahaan Gojek. Terlihat pada gambar, itu adalah contoh salah satu bisnis model kanvas
yang dapat kita jadikan sebagai contoh atau arahan untuk kita ke depannya. Salah satu yang menarik dari bisnis model kanvas Gojek ini ialah pada bagian key resource. Jika biasanya perusahaan transportasi haruslah memiliki aset berupa kendaraan, tempat parkir yang luas, maka Gojek tidak membutuhkannya. Mengapa? Karena itulah yang menjadi alasan mengapa harga dari bisnis model kanvas Gojek sangat efisien dan bisa menawarkan harga yang lebih murah. Selain itu, elemen channels atau penghubung antara pengguna dan penyedia jasa adalah sebuah aplikasi yang mana dapat menghubungkan antara kedua pihak secara lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Hal inilah yang membuat penggunaan Gojek puas dengan layanan aplikasi karena kemudahan yang ditawarkannya. Adapun faktor-faktor internal dari perusahaan Gojek, yang pertama, faktor yang memperkuat yaitu bisnis modelnya sangat efisien. Yang kedua, jumlah driver yang banyak, mudah untuk diduplikasi di daerah lain, membuka banyak lapangan pekerjaan. Dan adapun kelemahan dari faktor internal perusahaan Gojek, yang pertama, pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver atau pengemudi. Proses bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai.